Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala manawasiril Habib Umar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim an-naf'a wal intifa' wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wal ifada wal istifada wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ad-da'watu ila al-huda dalalatu 'ala al-khair libtigha' wajhi Allah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال والأفضل للمرأة ومثلها الخنثى خمسة إزار وخمار وقميص ولفافتان فهذه خمس للأنثى قاله في البشر الكريم ولو قال بعض الورثة لا نكفنه إلا في ثلاث أجيب كما مر وكذا لو كان في الورثة محجور عليه فليس للميت ولو امرأة إلا ثلاثة فليتنبه لذلك فإن العمل في الأنثى على خلافه ومن كفن بثلاث فهن لفائف ولو لامرأة. Terakhir kita sampaikan yaitu tentang cara terbaik dalam mengkafankan mayit jika si mayit itu laki-laki. Sebenarnya yang wajib cukup satu kain yang menutupi seluruh badan si mayit atau auratnya, ada khilaf ulama. Cuman yang sebenarnya adalah seluruh badan si mayit dengan satu kain. Sunnahnya kalau laki-laki menggunakan 3 kain kafan. 3 kain kafan mutasawiyatulan wa urdan. 3 kain kafan itu panjangnya lebarnya sama semua, panjang lebar, dan dia dibungkus badan si mayit dengan baik dengan 3 kain kafan. Itu lebih afdal bagi mayit laki-laki. Kalau perempuan, nah di sini kita bahas perempuan nih. Kalau perempuan, kata para ulama kita, wal afdalu lil mar'a, dan paling afdal bagi seorang wanita yang sudah meninggal dunia, wa mithlu hal khuntha, begitu juga khuntha. Siapa khuntha? Yang ada memiliki 2 alat kelamin, itu sama persis dengan perempuan hukumnya, kecuali sudah jelas alat kelamin laki-laki yang berfungsi, berarti dia laki. Alat kelamin yang perempuan yang berfungsi, bahkan ada rahim, berarti dia perempuan. Ini yang dibahas khuntha muskil. Arti khuntha muskil, dua-duanya berfungsi. Alat kelamin laki berfungsi, alat kelamin perempuannya berfungsi. Meninggal dunia hukumnya seperti hukumnya perempuan dalam mengkafankannya. Gimana cara mengkafankannya? Kata ulama, jika wanita yang meninggal, maka dengan 5 bahan, 5 kain. Yang pertama izarun. Izar itu kalau sekarang dibilangnya sarung, disarungin untuk perempuan. Wa khimarun, dan dipakaikan apa? Khimar, kain nutupin kepala si wanita. Wa qamisun, dipakaikan gamis khusus. Gamis maksudnya buat orang meninggal, bukan gamis kayak dia mau kondangan atau mau pengajian, bukan, gamis khusus ya. Kemudian baru ditutup dengan 2 kain kafan. Subhanallah, banyak banget tuh perempuan tuh. Jadi perempuan itu kata ulama begini, fayudha'u awalan al-izar. Si wanita ditutupin dulu pakai sarung. Sarung kainnya putih. Ini kan kain kafan ya. Maksudnya bentuknya kayak sarung. Tutup.
Habis itu dipakaikan gamis, thumma kamisun. Seperti gamis dipakaikan di seluruh tubuh si perempuan. Ini kan yang ngerjain hamilnya perempuan juga atau ahli waris yang mahramnya. Kalau nggak ada hamil ya, lebih bagus emang sih orang terdekat mahramnya ya. Kalau laki suami ngurusin istri atau sebaliknya itu juga lebih afdal. Kemudian wa yaj'al fawqal izar, habis dipakaikan apa tadi gamis, baru thumma khimarun wasi' ka khimaril hayy yughatti bihi ras, dipakaikan kain di kepalanya yang panjang. Kainnya panjang. Kepalanya ketutup, kainnya panjang berarti kan sampai ke dadanya kan? Barulah ditutup dengan 2 kain kafan. Kain pertama, kain kedua dibungkus rapat. Kenapa perempuan sampai segitunya? Ini kata ulama sebagai dalil bahwa wanita itu seluruh tubuhnya adalah aurat. Bahkan dia mau berjumpa dengan mungkar nakir aja begitu keadaan kafannya. Mungkar nakir mau nanya dia begitu keadaan kafannya, subhanallah. Itulah perempuan muslimah. Perempuan muslimah sebaiknya selalu tertutup. Bahkan kalau mengikuti afdal ngafanin begini caranya sampai 5 tahapan. Ada gamisnya, ada sarungnya, ada tudungnya menutupin kepalanya. Terus ada apa? Ada 2 kain kafan. Masya Allah itu benar-benar kebungkus rapi. Nah itulah salah satu tanda bukti wanita emang harus selalu menjaga aurat. Maka kan disitulah yang disebutkan oleh Nabi. Ada kelompok orang perempuan wanita yang mereka tidak akan mencium bau sorga, di mana aroma sorga itu bisa tercium sekian-sekian jarak. Dalam riwayat menyebutkan 200 tahun perjalanan aroma sorga sudah tercium. Cuman ada perempuan yang nggak akan mencium tuh bau sorga. Siapa mereka? Nisa'un kasiyatun ariyat, perempuan berpakaian tapi telanjang. Nisa'un kasiyat, kasiyat artinya apa? Berpakaian ariyat tapi telanjang. Kok bisa Nabi bilang begitu? Artinya dia berpakai pakaian tapi tubuhnya bagaikan tidak pakai pakaian, kebentuk, bodinya kelihatan. Nah ini yang dilaknat, bahkan tidak akan mencium bau surga. Sok-sokan pakai kerudung di bawah legging. Kerudung apa Anda pakai? Kerudung pakai bawah legging semuanya serba kelihatan. Itu kan tetap apa? Akan membangkitkan syahwat seorang laki-laki. Ya laki namanya laki. Nah, mungkin ngeliat begitu nggak syahwat. Biasa gue ngeliat begitu. Ini demen sama laki nih demen. Pasti otomatis begitulah. Maka disuruh tertutup rapi. Ini disebutkan masalah ini dalam kitab Busyral Karim. Ini Busyral Karim kita biasa baca di Hadramut ya. Dan Busyral Karim salah satu kitab fikih yang bahasanya, syarahnya itu, hasyiahnya itu hampir banyak pakai bahasa Hadramut. Sehingga kalau anak-anak santri yang belajar bahasa Arab lancar, baca itu kitab kemungkinan besar nggak paham. Karena pakai bahasa tuh, bahasa daerah asli Hadramut. Bahasa daerah asli Hadramut tuh banyak pakai bahasa yang nggak mudah difahami. Bahkan Anda pernah duduk sama salah satu alumni juga, walaupun dia bukan satu pondok, dia di pondok Habib Salim. Waktu lagi dia ngajar Busyral Karim di salah satu pondok di sini nih di Indonesia, dia sempat ada beberapa kalimat tuh pakai bahasa Hadramut nggak paham. Kalau Anda insya Allah sedikit banyak paham karena Anda di sana dari kecil. Nah disitulah kita jelaskan itu kalau sampai anak orang ngerti bahasa Arab sekalipun nggak bakal paham. Bahasanya antik deh. Kalau kayak itu orang Jakarta nggak pernah ke daerah duduk dengan orang Jawa, nggak paham dia ngomong apa. Tuh orang Jawa padahal lagi ngatain gitu tuh, habis kita dikatain gitu sama senyumannya, iya baik, padahal lagi dikatain gitu. Seperti apa kejadian waktu ane ngisi di acara di daerah Jonggol kesono tuh. Jadi mereka ngobrol pakai bahasa Sunda tuh. Kita ngerti juga kagak nih ngomong apaan. Kita senyum-senyum aja jadi bingung tuh satu-satu tuh. Habib ngerti kita ngomong kagak. Nggak ngerti ya, ikut senyum aja deh. Jangan-jangan itu lagi bayangan dari tadi. Nah itu kayak gitu kurang lebih bahasa Arab tapi agak lebih rumit.
Makanya dikatakan oleh ulama-ulama di Hadramut, orang yang bisa bahasa Hadramut, seluruh bahasa Arab di dunia hampir bisa dia paham. Ada orang Mesir ngomong depan anak ngerti dia ngomong apaan. Walaupun anak nggak bisa jawab dengan bahasa Mesir juga, cuman anak paham maksudnya apaan. Orang Syria ngomong, anak paham dia ngomong apaan. Cuman kalau anak ngomong pakai bahasa Hadramut, dia pasti bengong. Ngomong apaan tuh orang tuh? Pasti tuh. Bahkan ada sebagian daerah di Hadramut, iyanya kalau ngomong iya itu pakai isyarat, itu arti iya. Bingung kan? Itu diajak ngomong sama orang ngeledek apa enggak? Padahal ngomong iya tuh sebenarnya itu. Nah itu hampir ada kayak gitu ya. Nah itulah disebutkan dalam kitab Busyrul Karim. Walau qala ba'dul waratha la nukaffinahu illa fi thalath ujiba kama amar. Nah ini masalah khilaf tadi, jika ahli waris memperdebatkan masalah masalah kafan. Mereka bilang kita nggak mau ngafanin dengan 5 tadi, kebanyakan, banyak duit yang kepake. Gimana itu? Nah di situ kata ulama, ada yang bilang tetap dikafanin dengan 5, ada yang bilang ya udah dikafanin dengan 3 kain kafan, sisanya nggak usah dilakuin. Karena kan kewajiban terhadap si mayit itu cukup 1 kain nutupin seluruh badannya kan. Kalau ahli waris protes ya minimal 3 kain lah. Jangan sampai cuma 1 kain doang buat perempuan ya, minimal 3 kain. Mungkin gamis yang lain-lain dihilangin, ya udahlah. Cuman kejam juga tuh ahli waris begitu ya. Tentang takut duit kurangnya berapa sih buat kain kafan. Cuman bisa terjadi, bisa aja kalau orangnya teka. Ini ibu meninggal gimana? Oh ya walaupun ibu, enak aja ahli waris pakai situ semua. Gamis segala macam berkurang 500.000, 500 dibahas semuanya. Itu kurang layak juga sih sebenarnya. Cuman kalau terjadi emang itu haknya ahli waris. Lebih daripada yang wajib, haknya ahli waris. Semua ahli waris geblok juga begitu maksudnya. Kemudian wayusan kaunul kafani abyad. Nah, anak kan udah bilang insyaallah nanti anak belum dijawab nih sama Ustaz Arif ya. Anak udah sempat WhatsApp beliau belum bisa berani ngasih waktu kapan, cuman beliau bisa insyaallah dikabarin. Nanti kita bikin apalagi nih ruangannya gede nih, ajib nih buat latihan mandiin mayit. Cara paling sempurna kalau bisa hadir semua itu, jangan sampai kagak. Mahal. Praktik mandiin mayit itu mahal loh. Nggak gampang orang ajarin. Kalau yang umum sih ambil nih. Ya kita nggak ngeliat aja dia ngapain. Orang nggak ngeliat udah guyur kafan jadi udah bungkus. Memang secara hukum sah, yang penting guyur dari kepala sampai kaki. Adab-adabnya nggak paham. Maka kalau ente belajar dan ikut praktek, masya Allah udah ente bisa mandiin mayit sesuai dengan ajaran ulama-ulama yang ada di Hadramut, di Tarim. Tuh begitulah mandiin mayit. Seperti waktu anak punya orang tua almarhum meninggal, itu kan yang mandiin salah satu habaib dari Condet. Dia masih pakai tata cara mandiin mayit, pakai cara habaib di sini nih. Nah itu 2 jam lebih mandiin, gak kelar-kelar itu. Karena kan ikut serta di situ. Itu bukhur di bawah jenazah, nyala terus, itu wajib. Wah lama banget ya, 2 jam baru kelar. 2 jam itu baru kelar mandiin, belum dikafanin. Itu kurang lebih sama kafan 3 jam lebih lah. Itu cara orang sini, gimana cara orang Hadramut? Lebih sempurna, karena mereka itu masalah adab terhadap mayit itu diutamakan. Maka insya Allah nanti kita dikasih waktu, ya kita kalau bisa jangan sampai nyanyiin kesempatan. Nah, nanti insya Allah kita pilih hari yang libur aja kali ya, biar bisa hadir semua ya. Kalaupun dibikin sore, dibikin malam, aman karena hari libur insya Allah. Wa yusannu kaunul kafan abyad, disunnahkan mengkafankan mayit itu dengan kain yang berwarna putih. Disunnahkan. Artinya kalau kainnya beda warna boleh. Sunnahnya putih. Ya, walau ausa bi ghairihi lam tasih. Jika si mayit ngasih wasiat, nanti kalau saya meninggal pakaiin kain kafan dari batik, jangan diikutin. Itu kata ulama begitu. Walaupun sunnah, kalau dia bikin wasiat jangan diikutin. Ikutin yang lebih afdal, yaitu apa? Warna putih. Berangkat haji, kain ihram apa?
putih. Meninggal pakaiannya putih semua sama, miskin kaya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Li'annahu makruh. Kenapa kagak diikutin wasiatnya? Karena dikafankan selain putih hukumnya makruh. Ini bapak pas sudah sakaratul maut, mentang-mentang kaya sana ya. Nanti saya dikaparin pakai kain warna ini, harganya tuh kurang lebih ya 5 juta mah. Beliin ya, jangan sampai pakai kain kafan yang biasa nih. Gua nggak mau pakai orang miskin. Seandainya nih ada orang sombong banget lagi mau mati ya sombong. Begitu meninggal ikutin, nggak usah. Bapak kita wasiat makruh dipakein kain apa? Selain warna putih gitu, nggak usah diikutin wasiatnya. Walau qila biwujubil bayad, jika ada orang berkata mengkafankan mayit harus pakai warna putih di saat zaman sekarang ini, lam yub'ad, jangan diingkarin. Kalau ada seandainya kiai di kampung mana bilang kafanin orang-orang meninggal pakai warna putih, wajib yein omongan dia. Kenapa kita harus yein? Walaupun itu bukan pendapat ulama yang lain ya. Lima fi ghairihi minal izra, karena kalau pakai warna lain dianggap hanya makruh, takutnya orang zaman sekarang kan main sombong-sombongan. Oh berarti cuma makruh, udah besok gua pakai kain ini deh, biar mereka tahu gua orang kaya, sampai kafannya pun apa mahal. Kalau ada kiai bilang wajib pakai warna putih, jangan diingkarin kalau sekarang. Gitu dikatakan oleh ulama dalam kitab Busyral Karim. Bayangin sampai segitunya. Walaupun sebenarnya bukan pendapat ulama yang lain ya. Ini ada kiai seandainya masya Allah lurus, ditanya sama murid-muridnya, kain kafan warna putih wajib gak kiai? Wajib. Ada orang lain datang, apaan nih makruh doang di kitab lain? Kagak. Iyain omongan dia. Kenapa? Zaman sekarang zaman sombong-sombongan soalnya. Kalau dibilang kagak wajib, takutnya orang nunjukin kekayaan. Matinya pun masih nunjukin apa? Kekayaan. Khawatirnya begitu ya. Wasanna kaunuhu minal qutni, dan disunahkan kain kafan itu terbuat dari kutun. Kutun itu apa bahasa sini? Kain katun ya. Kutun itu katun ya. Dari katun itu lebih sunnah. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dikafankan dengan kain katun. Kalau pakai kain selain katun boleh gak? Boleh. Sunnahnya kain katun, sunnah. Wal maghsul afdal minal jadid. Bahkan sebagian ulama bilang mengkafankan mayit dengan kafan yang sudah dicuci itu lebih baik daripada yang baru. Ada ulama bilang begitu, tapi itu ditepis oleh Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar dalam kitab At-Tuhfah bilang apa? Beliau mengatakan bahwasanya walaupun si mayit, alangkah baiknya pakai kain yang baru. Karena Nabi dikafankan dengan kain baru, bukan kain bekas. Cuman ulama lain bilang enggak, yang bekas yang udah dicuci lebih afdal. Kenapa? Biar nunjukin kalau dia bukan siapa-siapa. Dia kembali jadi mayat, dia kembali kepada Allah, bukan untuk nyombongin kainnya. Ini pendapat ulama. Imam Ibnu Hajar bilang enggak, pakai yang baru juga. Karena Nabi dikafanin pakai kain apa? Kain baru. Siapa mau kafanin Nabi pakai kain bekas? Ah itu aja mau dikubur aja debat sahabat. Makanya apa yang bikin telat Nabi dikuburin? Karena ada sebagian sahabat nggak rela Nabi dikubur, sampai berantem itu. Masa itu nggak punya otak, Nabi gitu kubur, otaknya tidak, berantem. Akhirnya sahabat yang lain bilang kalau nggak dikubur kita apain? Bingung itu. Sampai apa? Ada keputusan termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mutusin bahwasanya setiap orang meninggal emang harus dikubur. Memang harus dikubur. Itulah yang bikin telat apa? Dalam menguburkan apa? Jasad baginda Rasul. Kalau kita zaman itu mungkin sama kali ya. Kita zaman itu kayak gimana nggak masuk apa? Nggak kepikiran ada otak apalagi di hati. Ini jasad mulia kita mau kubur, otak kita di mana? Pasti itu. Itulah yang bikin sahabat apa? Sampai mereka bingung harus diapain. Karena mereka tahu yang mau dikubur bukan manusia biasa, tapi apa? Kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu sebab telatnya dikubur baginda Rasul. Sekarang kalau ada orang telatin dikubur cuma ngikutin, kan Nabi juga ditelatin kubur, kan itu kan ada sebab.
Sebaiknya sekarang mengubur jangan terlalu kelamaan, kecuali akan menimbulkan keributan keluarga. Bedalah. Seandainya sekarang kita menguburnya lebih afdal kan, lebih cepat kan? Kata Nabi kan al-ajlu minasyaitan, tergesa-gesa perbuatan setan. Kecuali kata Nabi nguburin jenazah. Lebih cepat lebih baik. Ini kita mau kubur lebih cepat nih. Ada anaknya atau siapa, gue nggak rela, gue bakal ngamuk kalau dikubur, gue mau lihat jasadnya dulu. Akhirnya jadi telat dikubur gara-gara itu. Ya udahlah, daripada berantem. Cuman jangan sampai melebihi 1 hari. Nanti khawatir terjadi perubahan si mayit dan lain sebagainya. Apalagi mayit itu bisa berubah, nggak sampai sehari juga bisa berubah. Ada timbul fitnah nanti. Ini dosa apa nih? Baru 3 jam udah begini jasadnya. Oh, jadi omongan itu. Semua jadi hakim deh, jadi Tuhan langsung. Orang-orang jadi Tuhan langsung ya, memvonis orang. Nah, kan gitu manusia. Meninggal melotot, dosa apa itu melotot begitu matanya? Kenapa jadi lu yang repot? Itulah kadang-kadang fitnah seperti itu harus ditutup. Makanya kata ulama, amil yang biasa mandiin mayit, ngelihat apapun yang nggak pantas dilihat, entah mungkin ada sesuatu di jasad si mayit, itu wajib dia diam, nggak boleh cerita. Kenapa? Aib, akan jadi fitnah. Kalau dia iseng cerita, kemarin gue mandiin sana, nggak kuat gue mandiin, jasadnya begini, itu kan fitnah jadinya. Walaupun sebenarnya begitu, maka alangkah baiknya cari amil yang bisa jaga rahasia. Kalau yang lemes, bahasa kita, jangan jadi amil deh, repot, banyak fitnah nanti ya. Nah, kemudian dikatakan oleh para ulama, yustahabbu wad'u qutnin alaihi hanutin ala jami' manafidil mayyit. Disunnahkan juga meletakkan atau disumpel bagian-bagian terbuka dari si mayit. Seperti apa? Hidung, telinga, mata ditutup. Pakai apa? Pakai kapas. Itu sunnah. Kalau nggak dilakuin dosa nggak? Enggak, disunnahkan. Ingat, disunnahkan dilakukan. Bahkan disunnahkan termasuk sawatain. Apa sawatain? Kubul dan dubur. Bagian situ juga ditutup. Pakai apa? Pakai apa namanya? Kapas juga, cuman dililit. Dililit supaya kapasnya nggak mudah copot. Nah, itu keahlian si amil itu. Keahlian si amil masalah itu. Dan dikatakan sunnah juga anggota sujudnya ditaruhin apa? Kapas juga. Anggota sujud kita apa? Jidat ditaruhin kapas. Apalagi? Kedua tangan, telapak, kapas. Dengkul dikapasin. Jari-jari kaki dikapasin juga. Itu sunnah. Kenapa? Isyrafan, tasyrifan li mahali sujud. Memuliakan anggota sujud. Jadi walaupun meninggal tuh anggota sujudnya apa? Karena sering sujud kepada Allah, itu dikasih apa? Dikasih yang namanya kapas tadi, memuliakannya. Itu sunnah. Baru dikafanin. Jadi pas dikafanin tuh kapas sudah apa? Sudah ada. Itu sunnah. Kalau nggak dilakukan dosa? Enggak. Kemudian yukrahu ittikhadul kafan illa min halalin yaqinin aw atharin salih. Walil waris ibdalahu li'annahu yantaqila ilaihi kama yajuz lahu al waris naz'u thiyab asy-syahid al-mulattaha bidam asy-syahada wa takfinahu fi ghairiha wa in kana fiha atharul ibadah. Na'am, in ayyanahu asy-syahid qabla istishhadihi li takfinihi amtana'a ibdalahu amma al-qabr fa yustahab ittikhadahu wa la yasir ahaqqu bihi ma dama hayya. Nah, di sini dikatakan dan makruh ittikhadul kafan illa min halal. Jadi makruh mengkafankan mayit dengan kain kafan yang tidak jelas kehalalannya. Ini kain kafan halal gak? Nggak tahu sih halal apa kagak. Nah, itu makruh. Lebih baik yang jelas apa? Yang jelas halal tuh kain. Arti halal mungkin didapat dari apa? Uang yang halal atau diberikan hadiah dari orang soleh. Orang soleh ngasih nih kain kafan nih. Kafanin dia nih dari kain kafan. Insya Allah itu jelas apa? Halalnya. Kalau nggak jelas, maskuk, diragukan, itu makruh. Makruh itu hukumnya. Dan apakah orang yang meninggal syahid dalam peperangan boleh diganti baju yang dipakai? Baju yang kena darah tuh, boleh nggak diganti?
Kata ulama, jika ahli waris yang minta boleh. Ingat, sebenarnya kan orang kalau meninggal syahid perang nggak boleh baju perangnya bekas darah itu dicopot, nggak boleh. Jadi dikubur dengan baju yang masih ada darahnya. Cuman kalau ahli waris yang minta dibolehin, diganti dengan pakaian yang lain. Itu kalau waris minta. Cuman kalau si syahid tadi udah ngasih ngasih wasiat, ntar kalau gue meninggal nih pas perang, jangan lo ganti baju gue, biarin tuh baju yang berdarah dikubur dengan dengan saya, jangan diganti. Nah kalau udah kayak gini jadi wasiat, nggak boleh diganti. Tuh ingat ya, kalau diwasiatkan nggak boleh diganti. Kalau nggak diwasiatkan, ahli waris dibolehkan mengganti pakaiannya. Walaupun sebenarnya lebih afdal ahli waris nggak ganti pakaiannya, biarin dikubur dengan dengan baju yang ada darah, karena darahnya akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal syahid, ini jangan sampai ada orang salah nih dengar, oh syahid berarti kalau berdarah-darah masuk surga, dibom orang nggak salah dibom, bukan ya. Syahid itu artinya yang perang melawan orang kafir, yang terang-terangan orang kafir musuhin orang Islam. Contoh sekarang di mana? Di Palestina. Nggak ada Israel, di Palestina. Orang-orang Israel di sana ngebunuhin saudara kita. Nah, yang mereka yang mempertahankan diri seperti Hamas dan orang-orang kelompok yang seperti Hamas, mereka ini disebut syuhada. Kalau mati syahid tuh, yang begitu tentang syahid tuh. Bukan di sini bom, orang lagi duduk di kafe lagi minum kopi, lo bom. Orang lagi di pantai tiduran, dibom. Kenapa? Kufar, telanjang. Ngapain lu situ ngeliatin orang telanjang? Kan pertanyaan begitu. Ngapain ente ke pantai ngeliatin orang telanjang? Nah itu termasuk syahid gak? Bukan, sengit. Dan itu bukan ajaran baginda Rasul SAW ya. Itu sama aja menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai sini. Berikutnya insyaallah kita akan bahas tentang salat al-janazah, tentang tata salat janazah. Salat janazah apa hukumnya? Fardu kifayah. Artinya kalau dikerjakan oleh satu orang, bagi yang lain sunnah. Di satu kampung nih ada yang meninggal, disolatin sama satu orang, yang lain nyolatin sesudah dia, sunnah, bukan fardu kifayah ya. Makanya maaf, yang namanya orang nyolatin jenazah jangan ngarepin dikasih sesuatu, kecuali emang mereka ngasih tanpa diminta. Ya kan kadang-kadang ada orang-orang sekarang nih jadi imam sholat jenazah tuh ada tarif. Lo kalau pakai Ustadz Fulan sholat ya 550.000. Sekarang agak naik sih 575. Ini sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Cuman kalau emang mereka ngasih sebagai hadiah, ibaratnya sedekah buat almarhum, dikasih ke yang sholatin, beda. Ini sekarang ada ngasih tarif buat nyolatin ada tarifnya ya. Baca depan makam ada tarifnya, walaupun memang berhak kita bayar karena orang capek depan makam baca, bahkan berhari-hari dikasih hadiah wajar. Cuman netapin jumlahnya, lu ngapain jualan? Gue kalau baca situ seminggu ya 6 juta dah, sepakat dah. Berarti sehari 1 juta. Sehari 1 juta selama 7 hari 6 hari 6 juta. Gimana? Deal gak? Deal. Ini dagang apa gimana nih? Nah itu nggak boleh menetapkan jumlah itu haram. Apapun bentuknya, termasuk ngajar, ceramah, ngasih tarif dosa. Ngasih tarif ya, si ustadznya ngomong, lu nggak kasih segini sih gue nggak bisa. Bilang sama dia, ini sarung lu jualin, lu kasih tarif deh. Nah, kalau namanya dakwah atau melakukan yang wajib nggak boleh pakai tarif. Kita hormati ilmunya, hormati jasadnya tanpa dia mematok haram. Nah, kita masih ingat nasihat Habib Umar itu salah satu itu. Beliau bilang kalau berdakwah jangan pernah masang harga, bahkan mengharapkan. Jika dikasih ya terima, itu rezeki dari Allah. Nolak juga nggak boleh. Takut orang apa? Tersinggung. Kejadian soalnya punya teman tuh begitu, ngisi di salah satu rumah warga, emang orang susah. Mereka tahlilan, dia diundang untuk ceramah, dia cerita sendiri.
Pas dikasih anak nolak, anak kasihan sama mereka. Keadaannya udah susah, mau ngapain ngasih anak? Anak ikhlas. Itu gara-gara ditolak, nangis tuh orang. Jangan begitu, emang nggak seberapa, tapi jangan ditolak. Kita kan ikhlas, kan jadi salah paham kan? Orang kadang-kadang kita tolak malah jadi salah paham, nggak terima aja. Nah, cuman minta, jangan. Udah tahu orang susah, minta juga deh. Gue capek-capek nih waktu sampai gue luangin khusus di sini nih. Ini kira-kira ngasih berapa nih? Malah begini lagi. Kurang ajar tuh begitu tuh, usir. Bener kalau ada begitu tuh, walaupun ustadz usir, itu bukan ustadz tuh namanya tuh. Itu menghina orang. Nah itu yang nggak boleh. Makanya kan saya bilang, karena kebanyakan orang ngasih tarif ketika berdakwah, ini saya ngalamin langsung. Ada orang mengundang di daerah Sukabumi. Itu mengundangnya takut dia. Kira-kira kalau bikin maulid di sono, hadiah Habib berapa ya? Mana pernah gue masang tarif hadiah? Nggak pernah keluar dari mulut sama sekali, dan insya Allah nggak bakal keluar dari mulut. Emang kenapa? Iya takut nggak bisa menghormatin lebih. Soalnya dulu pernah ngundang satu kiai, dikasih sekian-sekian, dimarah, bahkan dibuka depan panitia, minta lebih. Nah itu kan kayak gitu kan bikin kita malu. Padahal orang sono tuh berharap ada ustadz, ada kiai, ada ulama yang masuk menyampaikan apa? Agama. Mereka harus agama, jadi tapi takut karena tadi banyak orang yang masang tarif. Nah itu masalahnya tuh. Akhirnya orang-orang yang lurus, yang kagak pernah masang tarif, jadi ke bawah-bawah, dipikir semuanya sama. Nah itu yang berbahaya. Itu jangan sampai termasuk sholat jenazah, kecuali dikasih. Nah biasanya adat di Indonesia, sholat jenazah belum bubar udah dibagi-bagi duit. Masih di soft nih, lagi doa nih. Nah itu kurang sopan juga menurut aneh, karena dalam masjid. Jadi jangan dong, masa iya habis sholat dikasih duit. Akhirnya jadi ngarepin kan habis sholat, yang ngiter ngasih duit mana nih? Dari awal takbir udah pikirin duit itu bukan karena si mayit. Nah gimana caranya kalaupun mau ngasih di luar masjid? Mereka keluar dari masjid, seandainya mau sedekah buat almarhum, di luar masjid, doain ya. Jangan lagi masih di dalam masjid. Amplopin. Akhirnya semua serba pakai duit. Sholat pakai duit, doa pakai duit, semua pakai duit. Baca Quran depan makam apa? Pakai duit juga. Akhirnya kata malaikat yang ikhlas yang mana ini? Semua serba pakai duit. Nah itu harus dihilangin adat yang kurang baik. Bukan nggak boleh ngasih, tapi jangan di masjid. Itu harus dihilangin. Dan juga termasuk yang harus dihilangin itu ketika tahlil. Tahlil sampai selesai, sampai benar-benar selesai nggak ada acara, baru tuh yang namanya rokok keluar. Ini tahlil belum mulai, rokok udah banyak. Di gelas-gelas tuh. Itu rokok tuh hitungan detik hilang dari gelas. Ngorau masuk, repot semua itu. Ini tahlilan loh. Kita mau baca Yasin. Baca Yasin kelar, tahlil kelar, ada ustadz ceramah, selesai, terserah deh. Mau ngapain kek? Tapi ketika lagi momen kita mau baca, mau berzikir, jangan sibuk dengan hal yang lain. Nah itu biasa tuh terjadi. Itu biasa terjadi. Banyak hal-hal yang harus diingetin sih. Bukan orang awam yang salah. Orang awam nggak salah. Yang salah siapa? Yang ngerti nggak mau nyampein. Bahkan dia nyontohin lagi. Orang awam jangan disalahin. Oh lo pada bego, bukan bego. Ustadz yang bego, kenapa nggak nyampein? Jangan nyalahin orang. Mereka nggak paham. Anak pernah di daerah Sukabumi ada masjid, daerah Sukabumi di daerah Persisnya yang kamu sebut ya. Itu ada masjid baru baru dibangun, mau diresmiin. Anda diundang suruh ngisi. Nginepnya di rumah salah satu warga, dia tukang ojek. Anda bilang di mana aja nih tidur, tenang aja. Nggak jadi masalah kok. Nah, pas mau ngisi, orang sono biasa, bukan dianggapnya hal yang kurang ajar tapi mereka lakuin, enggak. Biasa mereka ngerokok dalam apa? Masjid, karena kurang pemahaman doang. Jadi abis maulid selesai, mulai mau ceramah, asbak keluar. Nah, duduknya begini nih, di tembok semua, asbak keluar. Waduh, mau ngapain apa ini? Lah mau ngerokok. Saya kita bilang begini Pak, mau ngerokok boleh nanti aja di luar masjid ya. Habis kelar acara, ngerokok boleh apa? Di luar masjid. Kalau enggak, Anda nggak jadi ceramah kalau begini mah. Nanti ceramah sama ngerokok, Anda sesek. Ini mau sesek kalau ada orang ngerokok, kagak bisa napas gitu.
ditambah di dalam masjid, kurang sopan. Kita masuk masjid habis makan bawang, ibadah sholat, makruh gak? Padahal bawang sehat gak? Bawang sehat loh, buat kesehatan bagus. Bawang putih apalagi, jangan ditanya. Itu apa? Disebutnya kalau bahasa obat itu seperti antibiotik alami. Cuman itu makan, itu sholat, makruh. Kenapa? Ganggu orang. Dan sama dalam masjid itu ngerokok. Nggak semua orang ngerokok. Yang nggak ngerokok apa? Terganggu juga, sesek, nggak kuat. Maka itulah mereka nggak salah. Yang salah orang yang paham kagak nyampein. Nggak bisa nyalain orang awam. Mereka nggak ngerti. Cuman kalau udah ngerti, insya Allah paham dia kok. Nah itu kembali lagi ke ulamanya lagi. Bukan masalah haram nggak haram. Siapa bilang rokok dalam masjid haram? Ngana nggak bilang haram. Dari segi adab kurang. Masjid tempatnya malaikat ngumpul. Masjid tempat kita ibadah. Ini semuanya asap. Lah kakak fokus untuk ibadah coba deh. Bisa ngerokok rame-rame sholat ya. Sholat Allahu Akbar tuh asap masuk dari hidung kita. Lah kagak bisa khusyuk. Ini bukan masalah hukum haram atau halal, bukan. Masalah adab. Kita datang ke istana diundang sama presiden. Undang makan siang, habis makan langsung main ngerokok depan dia. Pas pampres dimatiin di mata kita. Nah, gak sopan lo depan presiden. Nah, presiden, ini rumah Allah. Yang gak ada apa-apanya presiden dibanding rumah Allah. Nah itulah adab nomor 1 ya. Insyaallah kita bahas soal jenazah di pertemuan yang akan datang. Biasa sebelum ditutup ada pertanyaan, dipersilakan. Fadhal. Di luar pembahasan juga boleh, silakan. Fadhal. Nah. Sarung, imam, sama gaban itu harus disunahkan warna putih juga. Putih, disunahkan warna putih semua. Jadi semua serba warna putih disunahkan. Kalau nggak bisa juga ya minimal kain kafan yang 2-nya itu pakai warna putih minimal. Kalau emang nggak bisa semua putih, cuma kalau bisa ya semuanya putih. Keluarga bilang ada sih kita bisa pakein dia khimar, bisa pakein dia sarung, tapi warnanya bukan putih. Gimana nih? Nggak ada warna putih. Ya boleh-boleh aja. Cuma nanti kain kafan yang 2 apa? Pakai putih. Jadi kesannya dilihat emang dia pakai kain kafan apa? Warna putih. Ya seperti itu. Kecuali nggak ada putih ya, nggak ada putih, ada lain, warna lain, udah nggak makruh. Makruh itu putih ada, warna lain ada, ya pakai putih. Pakai warna lain hukumnya apa? Makruh. Ini nggak ada, kain cuman warna coklat, sana warna putih nggak ada, ya pakai. Kan nggak mungkin dikubur tanpa di kafanin, ya seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Di luar pembahasan boleh, nggak apa-apa. Nggak usah malu nanya. Enjang, ada pertanyaan Enjang? Apa? Boleh. Tapi suaminya tidak ngomong sama dia, udah saya cerai enggak. Udah kalau kapan itu kan saya urusin, itu jadinya kalah kalau bukan gitu. Jadi si istri minta cerai. Begitu ngomong sama suami ngomong, ya udah saya urus. Ya udah saya urus. Jatuh tolak enggak? Tergantung niat si suami. Saya urus tolaknya apa urus yang lain ya maksudnya. Kan tergantung, itu kan kinayah. Kata-kata itu kinayah, bukan sorry. Sorry itu yang terang-terangan. Si istri ngomong sama suami nih, sama suami si A, istri si B. Si B ngomong sama si A nih suaminya, cerain gue. Kata si A, ya udah gue cerain. Nah itu jatuh. Karena itu jelas. Gak mungkin, maksudku bukan cerai sih. Maksud apa lagi? Itu kan kalimat apa? Ya nggak bisa ditakwil, bahasa begitu. Kalau pakai bahasa lain kayak tadi, ya udah gue urus. Itu kan bisa ditakwil. Ngurus apaan? Nah, ngurus sertifikat rumah, ngurus pajak mobil, kan tergantung niat dia kan, itu kan masih bisa ditakwil. Apakah jatuh talak? Tergantung niat si suaminya. Dan apa permasalahannya sampai istri minta talak? Harusnya kan nyari tahu permasalahannya apa. Kalau permasalahan ekonomi bisa dibicarain. Dan kurang ajar dan kurang adab kalau istri minta tolak hanya karena urusan ekonomi. Selama ini suami lagi kerja, lagi bagus ekonominya, dia anteng.
Begitu ekonominya apa? Anjlok, dia mulai apa? Dia mulai nuntut cerai. Itu suami istri yang tidak bisa menerima apa? Menerima keadaan suami. Itu nggak boleh sama sekali ya. Itu bukan adab dan itu kurang ajar. Insya Allah tuh istri kalau dapat suami yang lain akan semakin buruk hidupnya. Karena menyanyiakan suami yang selama ini sudah berusaha kan. Kecuali suami ngedablek di rumah dari awal kawin. Dablek, ngerokok aja, kerja loh. Ngomong apaan sih lo? Nah ini baru wajar nih nuntut cerai. Ini gila nih suami, apaan nih begini? Nah itu kan banyak kasus kejadian begitu kan. Di PHK istri minta cerai. Salah suami di mana coba? Emang dia minta di PHK? Lagi kemarin pas musim Covid tuh. Kan perceraian apa? Meningkat. Dosa tuh istri begitu tuh. Apakah mereka bahagia dengan kawin lagi laki-laki lain? Ana hakul yakin gak akan bahagia. Kenapa? Akan kualat deh. Nah, karena kan dosa terbesar istri itu kalau apa? Nyakitin hati suaminya. Itu udah kontan tuh. Nggak boleh macam-macam. Itu kalau kejadian, ya cari tahu dulu letak permasalahannya apa. Kalaupun dia tetap maksa juga, si suami boleh menjatuhkan talak tapi pakai khulu jatuhnya itu khulu jatuhnya. Dia suami bilang gini, ya udahlah kalau lo maksa juga nggak apa-apa deh. Tapi gue minta duit 1 M. Baru gue urus, bisa nggak? Bisa, khulu. Karena minta cerai si istri, si suami boleh minta duit tuh. Jadi jangan rugi-rugi juga, udah minta cerai rugi ya. Apalagi dia orang kaya, minta duit dulu deh. Ya akhir deh, 2 M taruh, gue urus. Nah, tinggal nyari lagi teteh yang baru. Ngeblok. Gitu caranya. Insya Allah sih ada jalannya ya. Bukan satu-satunya jalan perceraian, enggak. Ada jalan yang lain. Kecuali emang udah mentok. Cerai boleh terjadi kalau urusan agama. Ingat itu, urusan syariat. Dia nggak mau sholat, aurat nggak mau ditutup, nasehatin bertahun-tahun begitu, nggak kuat nih pasangannya, entah suami entah istrinya. Dah gue dengan cerai aja deh. Masa pasangan hidup gue begini nah, itu masih masuk akal. Nah, cuman masalah ekonomi lagi goyang minta cerai nggak boleh. Kasihan suami begitu. Nah, itu zalim sama suami. Kalau sekelas Sayyidina Ali aja cuma dikasih sepotong roti, dia punya gaji, dinikahin sama Nabi sama anaknya Siti Fatimah, nggak dicariin tuh laki-laki kaya, enggak, yang diterima Sayyidina Ali. Itu kan pelajaran buat umatnya. Jadi wanita itu terima keadaan suami, yang penting mau ikhtiar. Seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan? 2 pertanyaan sekaligus beliau nih. Yang lain diem aja nih. Apa lagi kah? Fadal. Boleh. Masalah dulu nih, seperti saya kan habis sholat nih, ternyata habis sholat itu di kuku ada lem yang nempel, itu wudunya sah nggak, terus sholatnya sah nggak, harus dipakai sholatnya. Nah, jadi antum sempat wudu tapi di kuku ada lem. Iya, nempel. Banyak. Dikit. Nah, ente tahu nggak tuh lem kapan nempel? Nggak tahu. Jadi nggak tahu persisnya kapan gitu kan? Udah kelar sholat, lagi duduk, lagi santai, nah ada lem kapan nempel. Nah ini tergantung perkiraan. Ini lem kalau ente perkirakan nempel sesudah wudu, lagi duduk di mana sembarangan karena lem, berarti sholat ente apa? Sah. Cuman kalau ente yakin, ini lem kayaknya udah lama ini, sampai kering begini nih, lama ini berarti nih sebelum wudu. Artinya apa? Cukup ente ulang basuhan tangannya, belum sempurna tangannya doang nih. Bagian yang nggak kena air tadi, ya, kenain air, kepala, kaki, ya kan? Kepala kaki kan susunan tangan. Kenain air, kepala, kaki, sholat lagi. Karena ente yakin tuh lem terjadi sebelum wudu. Cuman kalau ente punya keyakinan, bahkan tadi pas wudu nggak ada lem, kok tiba-tiba ada lem. Artinya mungkin lem terjadi apa? Setelah berwudu, sah sholat ente. Nggak masalah kok. Itu kembali lagi ke keyakinan. Itu nggak jauh bedanya dengan masalah bangun tidur basah sarung, mani, apa ngompol, apa madi, bingung deh, soalnya dikering. Nah tergantung keyakinan. Ente bilang ini mani, berarti wajib mandi. Oh ini sih madi nih, berarti ganti sarung bersih-bersih, nggak usah mandi. Oh ini kayaknya ngompol nih, berarti sama dengan madi gitu. Tergantung apa? Tergantung keputusan ente. Kalau ente yakini nih kayaknya nempel habis wudu, soalnya tadi pas wudu nggak ada bekas-bekas lem, mana gini-gini kan berasa juga kalau ada lem ya.
Kayak nggak ada, kok baru ada ya? Jangan-jangan salah duduk tadi. Nah, insya Allah hukum sholatnya sah, nggak masalah kok ya. Gimana lagi? Ada lagi pertanyaan? Coba. Gimana? Jamaah. Oh. Dia kondisinya udah tipis lah ya. Kita biasanya tempat dia duduk itu kita asing. Terus bagaimana terusnya gimana caranya? Karena si jamaah ini dulunya udah pernah sebab tadi terus dan itu setiap dia datang juga kadang-kadang berangkatnya bahasa tapi kondisinya baunya pernah sedap. Ya kembali lagi yang tahu dia sendiri, nggak masalah, nggak ada salahnya kita nanya. Dia ditanya semua. Lah kalau begitu mas sebaiknya jangan ke masjid. Jadi dia Iya. jadi dilema buat kita ngurus. Makanya aneh ngasih alas ke tempat dia duduk. Biasa diduduk. Biasa dia duduk tuh kita nggak lepas lepas tuh alas. Jadinya alas khusus buat dia doang. Terus dia bilang kita melarang dia ke masjid dia salah. Jadinya dia kembali lagi gitu. Karena jamaah banyak juga yang bilang dia datang gimana ya? Ya nggak sholat gitu. Soalnya setiap aneh datang masbuk gitu, dia langsung ngomong gini. Padahal lagi kondisi sholat gitu kan. Tapi setiap ada orang datang dia Gini, kalau kita yakini bahwa yang keluar itu pasti kencing, karena kan dari aromanya udah kecium lah bahasanya kan, dan dia setiap ditanya cuma senyum, lebih baik sih jangan ke masjid. Kenapa? Karena kan mengotori masjid, membawa najis mengotori masjid. Jadi udahlah, udah maafu dia sholat di rumah, hatinya di masjid. Tapi dia sholat di rumah, tapi hati pengen ke masjid, sama aja dia sholat di masjid sebenarnya. masalahnya boleh dibilang sedikit ngambang lah rasanya. Nah itu kembali lagi ke keluarganya juga sih, keluarganya harusnya ngelarang. Kita jadi pengurus juga was-was juga nih gitu kan. Dia sholatnya duduk apa berdiri? Duduk, pakai kursi roda. Dia kalau rukuk sujud nggak bisa. Dia kasih double. Maksudnya gini, dia kalau sholat itu nggak kuat berdiri lagi. Sholatnya duduk. Karena kalau berdiri nggak kuat kan. Nah, kalau sholat duduk selalu tempatnya najis mulu dong kalau begitu. Kalau dia begitu mau dia pakai, karena darurat pakai ini, dia pakai kursi. Dia selalu bawa karena posisi kalau pakai kursi juga dia nggak bisa jatuh. Wah repot juga kalau begitu ya. Makanya kita kasih ini angkat tuh dia double. Mana bilangnya gitu, jangan diangkat-angkat karpet kecuali ada imam dulu. Ya udah kalau begitu, kalau bisa disiasatin ya nggak apa-apa. Artinya kan bukan karpet masjid langsung. Emang sih kita misalnya ini dia nih hujan gede aja beliau selalu hadir. Kita ngomong hujan gede nggak usah masjid, Tetep aja datang. Ya hati, masya Allah sih sebenarnya niatnya ya. Cuman kan kembali lagi takut ngotorin masjid. Tapi nggak apa-apa sih untuk bisa dia kasih alas untuk sementara, nggak apa-apa lah. Ya udah untuk sementara kan nggak mungkin kita ngusir juga ya. Nggak mungkin. Ya udah pakai untuk sementara pakai alas. Pakai alas ya, sambil kita ingetin kalau ke masjid tuh bersih-bersih, benar-benar bersih gitu aja. Biar sampai masjid wangi. Kalau kita gantiin dia, kita gantiin, kita kasih salam masjid gitu. Itu boleh nggak dia juga? Enggak masalah sih. Masalahnya kan wakaf orang, kita kasih ke dia gitu. Ya, yang penting bersihin, taruh lagi di masjid. Ada di bawah. Oh jangan. Kalau wakaf nggak boleh keluar dari masjid, hati-hati. Itu dia, kita kemarin karena itu dia, karena istilahnya segini Nah, ya udah untuk sementara begitu siasatin, kasih alas dan ingetin setiap mau ke masjid tuh diingetin. Jangan sampai
Jangan sampai ke masjid dalam kondisi kurang apa? Kurang bersih-bersih. Apa ingetin dulu. Sambil ngomong sama keluarga ya, kalau bisa dia nggak ke masjid lebih afdol sebenarnya, bukan kita larang dia ke masjid ya. Karena tadi dari segi kebersihan kurang apa? Kurang bersih ya. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين. يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب والحمد لله تناهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.